Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan yang selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ingat untuk like videonya dan subscribe channel YouTube Setia TDN. Seperti sudah disampaikan dalam video sebelumnya bahwa pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia untuk matrikulasi ada 4 orang. Ini mereka, dan sudah diperkenalkan juga di video sebelumnya. Dan untuk materi kali ini masih akan dibawakan oleh saya, Marwah Juwita Yusuf. Jika sebelumnya kita membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia, kali ini saya akan memaparkan terkait ragam bahasa Indonesia. Siapkan catatan dan buku materinya. Simak baik-baik ya. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dan ada pengertian lainnya juga bahwa ragam bahasa itu merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan orang-orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian ragam secara umum, ragam bahasa Indonesia adalah tingkah, jenis, langgam, corak, dan laras. Nah, ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaian yang dibedakan menurut topik pembicaraan, sikap penutur, dan media atau sarana yang digunakan. Jadi, pengertian ragam bahasa memperhatikan situasi yang dihadapi, masalah yang hendak disampaikan, latar belakang pendengar, latar belakang pembaca, serta media atau sarana yang hendak digunakan. Itulah tadi pengertian ragam bahasa. Sekarang kita masuk ke jenis ragam bahasa. Ada banyak jenis ragam bahasa. Ini hanya ada beberapa yang akan dipaparkan. Seperti ada namanya jenis ragam bahasa berdasarkan pokok pembicaraan. Ragam bahasa berdasarkan pokok pembicaraan di sini dibedakan atas ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, dan ada juga yang disebut dengan ragam bahasa sastra. Nah, ragam bahasa ilmiah ini yang nantinya akan kita bahas panjang. Dan jenis lainnya adalah berdasarkan media pembicaraan. Itu dibagi menjadi ragam lisan dan ragam tulis. Ini juga akan kita bahas sebentar. Jadi ragam lisan itu meliputi ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, kemudian ada juga ragam bahasa panggung. Kemudian untuk ragam bahasa tulis meliputi ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ada juga yang namanya ragam bahasa surat. Namun di sini saya hanya akan membahas mengenai ragam bahasa ilmiah seperti saya katakan tadi sebelumnya. Jadi sesuai materi kita di bab 2. Oke, sekarang kita masuk ke ragam bahasa ilmiah. Mari kita lihat definisinya. Jadi ragam bahasa ilmiah itu adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, hasil peninjauan, hasil penelitian dalam bidang tertentu. Kemudian disusun menurut metode, biasanya pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Kemudian ragam bahasa ilmiah ini punya karakteristik atau ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya atau karakteristiknya apa saja? Ada cendekia, kemudian lugas dan jelas, dan ragam ilmiah tentunya harus menghindari yang namanya kalimat fragmentaris. Kemudian harus selalu bertolak dari gagasan, harus formal dan objektif, ringkas dan padat, kemudian tidak kalah pentingnya itu ragam bahasa ilmiah haruslah konsisten. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang dimaksud dengan cendekia ini seperti apa sih? Nah, bahasa ilmiah bersifat cendekia di sini artinya bahwa bahasa ilmiah itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis,
kemudian mampu membentuk pernyataan yang tepat, seksama dan abstrak, kemudian kalimat-kalimat yang digunakan mencerminkan ketelitian yang objektif sehingga suku-suku kalimatnya mirip dengan proposisi logika. Kemudian kecendikiaan dari suatu bahasa juga bisa nampak pada ketepatan dan keseksamaan penggunaan katanya, karena bentukan kata yang dipilih ini harus disesuaikan dengan muatan isi pesan yang akan disampaikan. Contoh, perhatikan ya contohnya. Nah, kata-kata pada contoh dalam tulisan ini menggambarkan proses, sedangkan contoh yang ada di belakangnya atau setelahnya itu menggambarkan suatu hasil. Nah, dalam pemakaian bahasa ilmiah, penggunaan kedua jenis bentukan kata tersebut perlu dilakukan secara cermat. Kemudian kita simak karakteristik yang selanjutnya. Ada lugas dan jelas. Bahasa ilmiah digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Nah, untuk itu setiap gagasan hendaknya diungkapkan secara langsung sehingga makna yang ditimbulkan oleh pengungkapan itu adalah makna yang lugas. Kita lihat contohnya. Para pendidik yang kadangkala atau bahkan sering kena getahnya oleh ulah sebagian anak-anak mempunyai tugas tidak ringan. Kita lihat pada contoh kedua. Para pendidik sering terkena teguran akibat ulah sebagian anak-anak mempunyai tugas yang berat. Contoh pada kalimat 2 bermakna lugas, sedangkan pada kalimat 1 tidak lugas karena pada pilihan kata kena getahnya dan kata tidak ringan. Contoh lain, kemajuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama pengaruh budaya barat yang masuk ke negara Indonesia yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Kemudian contoh yang kedua, pada era globalisasi informasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama karena pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia. Dua contoh kalimat di atas menunjukkan hubungan kausalitas, tetapi pada kalimat pertama tidak terungkap secara jelas. Kemudian kita ke karakteristik berikutnya. Bertolak dari gagasan. Bahasa ilmiah digunakan dengan orientasi gagasan. Hal ini berarti penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan, tidak pada penulisnya. Akibatnya, pilihan kalimat yang lebih cocok adalah kalimat pasif sehingga kalimat aktif dengan penulisan sebagai pelaku perlu dihindari. Perhatikan contoh. Dari uraian tadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Ini adalah kalimat aktif yang mempunyai sudut pandang atau orientasi pada penulis. Sedangkan pada kalimat berikutnya, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa dalam menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Kalimat ini adalah kalimat pasif dan tidak berorientasi pada penulis, namun berorientasi pada gagasannya. Selanjutnya kita lihat formal dan objektif. Tingkat keformalan bahasa dapat dilihat pada lapis kosakatanya, bentukan katanya, dan struktur kalimatnya. Silahkan simak contoh berikut. Penggunaan kata-kata dan bentukan kata bernada formal dianjurkan dalam bahasa ilmiah. Dalam tataran kalimat, keformalan suatu kalimat ditandai oleh kelengkapan unsur wajib, ketepatan penggunaan kata, fungsi atau kata tugas, kebernalan isi, dan tampilan esai formal. Silahkan perhatikan contoh-contohnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, siapkan pertanyaannya, nanti kita akan bahas pada pertemuan virtual. Selanjutnya, karakteristik berikutnya adalah menghindari kalimat fragmentaris. Nah, kalimat fragmentaris ini artinya kalimat yang belum selesai. Terjadi antara lain adanya keinginan penulis mengungkapkan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari bahwa kesatuan gagasan yang akan disampaikan. Silahkan simak contohnya. Kemudian kita beralih
pada karakteristik selanjutnya, yakni ringkas dan padat. Ciri ringkas direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang tidak diperlukan alias mubazir, dan hal ini berarti menuntut kehematan dalam penggunaan bahasa ilmiah. Sementara itu, ciri padat merujuk pada kandungan gagasan yang diungkapkan dengan unsur-unsur bahasa itu. Ciri-ciri ringkas dan padat itu tidak dapat dipisahkan. Misalnya, nilai etis tersebut menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. Ini adalah bahasa ilmiah yang ringkas. Nilai etis sebagaimana tersebut di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup dan kehidupan bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, ini masuk dalam bahasa yang tidak ringkas. Kemudian kita beralih kepada karakteristik selanjutnya, yakni konsisten. Sekali sebuah unsur bahasa, tanda baca, tanda-tanda lain, dan istilah digunakan sesuai dengan kaidah, itu semuanya selanjutnya digunakan secara konsisten, harus konsisten. Misal, kita menggunakan kata peneliti, maka dalam satu tulisan, dalam satu karya, itu haruslah menggunakan kata peneliti secara terus-menerus atau secara berulang. Contoh lain, kata tugas untuk digunakan untuk mengantarkan tujuan dan kata tugas bagi digunakan untuk mengantarkan objek. Penggunaannya pun harus konsisten. Apabila pada bagian awal uraian telah digunakan singkatan, misalkan FIA, Fakultas Ilmu Administrasi, maka pada uraian selanjutnya cukup digunakan singkatan FIA. Jadi, kepanjangannya hanya ditulis sebanyak satu kali, kemudian selanjutnya secara konsisten kita menggunakan singkatannya. Silahkan simak contoh-contoh konsisten dan tidak konsisten berikut. Baik, itu tadi karakteristik dari ragam bahasa ilmiah yang biasa digunakan dalam menulis karya ilmiah, seperti makalah, laporan, skripsi, tesis, disertasi, pidato kenegaraan, dan tulisan ilmiah lainnya. Selanjutnya kita membahas ragam bahasa lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan di sini adalah ragam bahasa yang dituturkan dengan indera mulut, sedangkan ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dituangkan melalui simbol-simbol atau huruf-huruf. Sedangkan ragam bahasa tulis, di sini ragam bahasa tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara, dan fungsi-fungsi gramatikalnya haruslah nyata. Dan ragam tulis juga tidak terikat oleh situasi, tidak terikat kondisi, ruang, maupun waktu. Dan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, ada huruf besarnya, huruf kapital, atau huruf miring. Dan ragam bahasa lisan sendiri di sini menghendaki adanya orang kedua. Kemudian di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikalnya seperti subjek, predikat, objek itu tidak selalu dinyatakan. Jadi bisa saja kita menyampaikan sesuatu tanpa menyebutkan subjek atau objeknya. Kemudian ragam lisan sangat terikat dengan kondisi, situasi, ruang, dan juga waktu. Sedangkan ragam lisan ini juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara alias intonasi. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, kemudian penggunaan huruf kapital dan juga huruf miring. Sekarang kita simak contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Biasanya dalam ragam bahasa lisan kita menyatakan Nia sedang baca surat kabar, atau kadang-kadang dalam aksen bahasa Bugis Makassar kita biasanya mengatakan lagi baca surat kabar kini ya. Ari mau menulis surat, Moki menulis surat Ari. Itu contoh dari ragam bahasa lisan. Sedangkan jika kita tulis dalam ragam bahasa tulis, maka kita menggunakan bahasa yang baku. Nia sedang membaca surat kabar, Ari mau menulis surat. Namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Kemudian kita lihat contoh lain. Dalam ragam bahasa lisan, Putri bilang kita harus pulang. Sedangkan dalam ragam bahasa tulis, Putri mengatakan bahwa kita harus pulang. Dan silahkan simak
contoh-contoh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa lisan merupakan bahan yang dihasilkan oleh alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Sedangkan ragam bahasa tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan. Nah, itu tadi pemaparan terkait ragam bahasa Indonesia. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara dengan kemajemukan bahasa, dan bahasa Indonesia dengan berbagai ragamnya dapat mempersatukan seluruh bahasa yang ada di Indonesia kita ini. Selalu bangga dengan bahasa kita tercinta, bahasa Indonesia. Sekian untuk materi kita kali ini. Saya Marwa Juwita Yusuf. Terima kasih. Selamat belajar untuk semuanya rekan-rekan mahasiswa. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.